Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pemuda keren menurut Islam. Pemuda keren menurut Islam itu siapa? Pemuda keren di mata Allah Subhanahu wa ta'ala itu siapa sih? Pemuda yang keren dibanggain Nabi itu seperti apa sih? Pemuda keren yang diceritakan di dalam Al-Quran siapa saja? Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis Nabi pernah menyampaikan tentang 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan kita tahu padang mahsyar itu adalah sebuah tempat yang sangat luas, bahkan tidak ada lembah, tidak ada gunung, datar sekali, tidak ada pohon, sedangkan matahari jaraknya sangat dekat di atas kepala kita, sehingga ada orang yang bahkan tenggelam dalam keringatnya sendiri, saking kepanasannya semua orang. Dan waktu itu kita juga akan berjalan tanpa memakai sehelai kain pun, tanpa memakai alas kaki apapun. Kita berjalan di bawah matahari yang sangat panas menuju ke tempat hisab. Dengan perjalanan yang sangat jauh dan sangat lama, bisa jadi seseorang berjalan kaki selama 1000 tahun. Itu pun paling cepat. Ada yang berjalan 10.000 tahun, 50.000 tahun, dan bahkan lebih daripada itu. Ratusan ribu tahun berjalan kaki, dan itu juga belum dihisap loh teman-teman. Lalu di antara kondisi manusia yang sangat-sangat sulit dan susah waktu itu, ketika semuanya sibuk sendiri-sendiri, tidak ada yang peduli, tidak ada yang menolong kita. Likulim ri'im minhum yawma idzin syanu yughni. Artinya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Dan ada 7 golongan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mendapatkan keistimewaan dan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak akan kepanasan seperti yang lain. Tahu tidak dari 7 golongan itu siapa salah satunya? Nomor 2 adalah syabun nasya fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, jika pertanyaan saya di awal, siapa sih pemuda keren di mata Allah Subhanahu wa ta'ala? Itulah pemuda keren di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tumbuh di masa mudanya, dari sejak dia balik, dia masih ABG, dia lagi puber, tetapi dia tetap tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik laki-laki maupun perempuan. Siapakah contohnya supaya kita punya sosok teladan inspirasi untuk kita tiru dari pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Banyak contohnya di Al-Quran. Ada yang laki-laki contohnya, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam. Mereka semuanya pemuda-pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling jelas itu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana taatnya Nabi Yusuf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan istiqomahnya ketika Nabi Yusuf alaihissalam sedang digoda oleh seorang perempuan. Perempuannya cantik, dia seorang yang kaya, punya kedudukan, dan dia menjadi simbol kecantikan di Mesir. Semua orang tertarik kepada dia, termasuk Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam sebenarnya tertarik pada dia. Maka ada di ayat wahamma biha.
Dan dia pun, Yusuf, punya hasrat kepada perempuan ini. Hasrat dalam makna tertarik karena cantiknya perempuan ini. Perempuan itu menggoda Nabi Yusuf alaihissalam untuk melakukan perbuatan tercela, yaitu berzina. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam takut kepada Allah SWT, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam mencoba menghindar. Nabi Yusuf alaihissalam mencoba menjauh. Nabi Yusuf juga mencoba keluar dari ruangan yang sudah dikunci oleh perempuan itu. Saking Nabi Yusuf alaihissalam mencoba untuk menghindar dan dia terus memaksa, sobeklah baju Nabi Yusuf alaihissalam di belakang. Itulah contoh pemuda keren dalam Islam menurut Allah SWT. Maka dari itu, sampai turun satu surah di dalam Al-Quran dengan nama surah Yusuf. Pengen jadi pemuda keren? Coba kita hindarkan diri kita dari pacaran, hindarkan diri kita dari godaan, baik godaan langsung maupun godaan tidak langsung. Godaan tidak langsung, contohnya godaan lewat sosial media, kita unfollow akun-akun yang kurang baik, kita tidak mau ngeklik akun yang membuat mata kita kotor dengan pandangannya. Itu udah pemuda keren sekali, yang mendudukkan pandangannya, yang menjaga kehormatannya. Dan sebenarnya masih banyak kisah-kisah pemuda atau pemudi keren menurut Islam di dalam Al-Quran yang bisa kita teladani. Tetapi kita ambil satu kisah dulu ya teman-teman. Dan yang jumlahnya lebih dari satu ada di dalam surat Al-Kahfi. Innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Artinya, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Sudah beriman ditambah petunjuk, apa maksudnya? Selain mereka beriman dan beribadah kepada Allah SWT, mereka juga berdakwah di jalan Allah. Jadi bukan hanya beriman sendiri, tetapi mengajak orang lain untuk beriman bersama. Sampai mereka dimusuhi oleh satu kaumnya. Dan Allah menyelamatkan mereka dengan cara menjadikan mereka tidur di dalam gua. Itu contoh pemuda keren. Nanti di zaman sahabat, muncul lagi pemuda seperti Ali bin Abi Thalib, Fatimah radhiyallahu anha, dan muncul lagi banyak nama-nama keren. Dan mereka semuanya adalah pemuda-pemuda keren di mata Allah SWT. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari beberapa hal dan kisah yang saya sampaikan tadi. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, itu datangnya dari Allah SWT. Dan jika ada yang buruk, itu datangnya dari diri saya pribadi. Saya memohon maaf atas kekilafan, tutur kata, dan perbuatan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.